Nah itu kolaborasi supaya apa? Supaya mendapatkan hype dari channel lain. Jadi kalau misalkan ada temen juga punya, coba di collab biarpun nggak sama ya. Kalau nggak sama kontennya malah bisa saling ini tuh komen. Oh konten lu begitu ya, konten gue begini nih. Jadi kita seenggaknya nampil lah di kontennya dia nampil di konten kita. Ya lumayan tukeran subscriber. Oke, selanjutnya kita kasih lihat nih video yang pertama, habis itu kita kasih lihat datanya, kita dapat berapa subscriber di awal itu ada semua di YouTube. Ini sebelum di play, kenapa ini kita kasih lihat video ini video PUBG Real Life yang pertama kali kita upload di Mindplay Studio. Sesuai judulnya, cara mendapatkan 1000 subscriber di awal. Video pertama ini kita mendapatkan subscriber sebesar, tuh kelihatan gak tuh? 10.000 subscriber. Plus 10.000. Jadi lebih dari 10.000. Ini jangka waktunya ya. Oh iya. Kan tanggal 4 tuh. Tanggal 4 tuh tadi ini uploadnya. Tanggal 4. Ke video Mario 17. Itu cuma 13 hari. 13 hari subscriber dapat 10.000 plus. Nih, tapi ini jangan gimana ya kasih taunya ya. Maksudnya nih faktor beruntung juga. Enggak semuanya tuh jangan langsung wah gue pasti dapat banyak nih, jangan berharap dulu. Itu juga termasuk faktor keberuntungan dari kalian sendiri. Nah, salah satunya itu yang tadi dijelasin sama Mas Ridu, itu pemilihan konsep. Tadi tuh yang paling atas ya kan, hal baru atau hal yang beda. Jadi tuh openingnya maksudnya buatlah suatu hal baru ya kan. Kalau misalnya kalian mau bikin mobil tapi mobil udah ada, yaudah yang beda gitu. Mobilnya mobil sport gitu misalnya. Nah terus habis itu pemilihan konsep atau tema, konsep video kalian bagaimana. Kalian juga harus ngelihat kan asal usul si ide kalian nih, konsepnya misalnya PUBG. Ya PUBG emang lagi hype gitu kan. PUBG lagi hype dan udah banyak yang bikin real life-nya gitu. Dan gak cuma orang Indonesia doang. Tapi kenapa kita tetap bikin? Yaitu udah ada tapi kita buat yang beda. Yaitu dengan detail-detail yang ditampilkan tadi di PUBG. Kayak gitu. Jadi nembak-nembak ya ada percikannya gitu kan. Ada muzzle flashnya itu dari tembakan. Nah terus mapnya, kalau kalian tadi lihat itu mapnya itu sebenarnya gerak. Mapnya itu bergerak. Gitu. Pas lagi ada yang mati, itu statusnya ada nama-namanya itu di atas. Itu tuh dia juga jadi kayak tengkorak. Berubah. Bukan kayak tengkorak, jadi tengkorak. Itu detail-detail seperti kayak gitu kita sajikan gitu. Bener-bener emang harus mirip. Tapi sebenarnya di situ juga masih banyak. Makasih Mas, mantap. Masih banyak cacatnya juga, yaitu audio kalau kalian dengar. Audionya tuh pas lagi di pantai, lagi ketawain orang lagi sakit, langsung, syukur kamu. Tapi itu tadi kedengeran kalau kalian merhatikan, itu angin. Belakangnya. Kita belum pakai audio. Masih pure dari kamera. Iya, masih pure pakai kamera. Makanya ngomongnya sebenarnya itu pas syuting lebih kenceng ya. Iya. Kayak gitu. Balik lagi pemilihan konsep. Kayak gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Bisa dibilang ya itu keberuntungannya. Kalian benar-benar harus menunjukin kalau kalian tuh beda. Dan kalau kalian udah nentuin nih. Kan setiap orang kan punya pemikiran masing-masing ya kan. Punya idealis masing-masing, pemikiran masing-masing. Menurut gue ini lucu. Setelahnya apa? Ya lihat dulu. Yang menurut lu lucu bagi orang lain seberapa banyak. Ya kan? Makanya tadi setelahnya itu audiens. Gitu. PUBG banyaknya seberapa sih gitu kan. Yalah bocah yang mampu selain main Free Fire, main. Kita remaja juga main. Gue udah OTW atas remaja. Nah, yang remaja juga main gitu kan. Gitu. Jadi banyak lah intinya kayak gitu dan apalagi yang kejadian-kejadian yang di PUBG itu juga kita angkat di situ gitu.
Iya. Jadi sebenarnya ini bukan keberuntungan doang, tapi emang keminatan dan kita harus menunjukkan seberapa niatnya kita membuat channel ini. Gitu kan. Kalian juga pasti kalau ngelihat iklan di YouTube, video YouTube atau enggak iklan di video Instagram, kalau nggak menarik kan udah dilewatin aja. Apalagi Instagram tuh sebenarnya sistemnya tega banget. Scroll nih kan, abis itu ada profil dipromosikan gitu kan. Ah, panda, tinggal geser sekali hilang. Tinggal Kayak geser gitu. hilang. Nah, kita iklan bukan, tapi emang kita konten ya, jatuhnya ibaratnya iklan. Kalau nggak seru di awal, dari judul aja nggak seru gitu kan. Udah di skip. Iya, di skip gitu. Jadi itu pemilihan konsep itu sangat dipikirkan gitu. Habis itu mikirin audiensnya. Kira-kira yang setuju sama kalian berapa sih gitu. Kayak misalnya The Sims tadi. The Sims itu kita juga mikirin ya kan. Peminatnya yang main banyak. Tapi apakah akan sebanyak itu yang nonton? Makanya kita mikirin banget konsepnya, bagaimana cara menyajikannya. Karena udah tahu audiensnya ini nggak sebanyak PUBG untuk ditampilkan sekarang. Gitu. Terus juga kenapa awal video itu langsung tembak-tembakan gitu. Supaya orang audiens tuh nggak lari. Jadi highlightnya ditaruh depan dulu supaya dia tetap stay buat nonton video kalian. Tuh penting banget. Nah ini dari 4 Januari upload sampai 17 Januari. Ini emang saya setting ya. Sebelum saya screenshot nih. Iya, setting. Ini saya custom. Itu makanya kelihatan tuh video pertama kan. Bener-bener mau ngasih tahu ke kalian itu berapa dapatnya. Segitu. Karena 17 Januari tadi ada datanya Mario upload. Subscribernya 10.000, bisa dilihat sendiri. Nah terus habis itu penayangannya selama 13 hari 1 juta view. Itu video pertama. Gitu. Waktu menonton 73.000 jam itu. Ya, 73.000 jam. Total dari 1.200.000 dan menitnya itu 7 menit. Wah, duitnya kok nol nih, Vic? Coba Vic, kenapa itu Vic duitnya nol? Belum monetize. Jadi sebutannya YouTube itu ya pasti kalian tahu kan, monetize. Monetize itu tuh belum diain sama YouTube atau intinya belum digaji sama YouTube. Iya, Gitu. Harus punya punya standar sendiri. Iya. Nah, ini dengan satu video kita langsung diain, alhamdulillah. Tapi pengajuannya itu sangat lama. Upload Mario belum dapat AdSense. Upload Tamiya belum dapat AdSense. Gitu. Jadi kita tetap upload dong kayak gitu-gitu kan. Kenapa tetap upload dan itu kita rajin gitu walaupun nggak setiap minggu apa nggak setiap hari, ya itu nanti ada penjelasannya sih sebenarnya. Oke. Gitu, syaratnya dan lebih mantapnya lah. Syaratnya. Jadi kita monetize 1 bulan, alhamdulillah itu cepat menurut saya. Ada di sini ada yang mau bertanya? Ya dulu untuk video ini PUBG dan yang kurang jelas mungkin. Dari materi yang sebelumnya tadi. Biar sampai rumah. Apa yang dijelasin udah yang mau dipertanyakan udah kejelaskan. Ya oke, mantap. Dan di grafiknya tadi kan ada yang flat, setelah itu naik, setelah itu turun. Nah itu sebenarnya kalau dari titik-titik ekstrimnya itu momen-momen apa sih yang membuat paling tinggi, kemudian turun lagi, nah kayak gitu. Oke, bisa dikasih lihat. Nah ini, ya, ini ini pertanyaan bagus nih. Nah ini salah satu yang saya emang agak lupa untuk ngejelasin, tapi diingatkan jadinya. Sama Mas siapa? Mas Waluyo. Wah, mantap. Oke, jadi gini, ini emang tulisannya kecil, dilihat dari apalagi di belakang, jadi saya jelasin, nggak apa-apa. Ini 4 Januari nih, 4 Januari, pertama kali kita upload, ya kan, sampai 17 Januari. Penontonnya naiknya ini sampai 1 juta itu di sekitar 13 Januari sampai 15 Januari. Jadi video upload ini pertama itu tuh yang nonton 4 hari itu 4.000 doang apa 6.000 gitu viewernya. Seingat gua sih, Bik. Itu YouTube itu bekerja pas waktu 9 hari. Jadi
pas udah nyentuh 9 hari itu habis itu langsung naiknya pesat banget tuh per harinya. Wah, berasa banget dah. Iya. Apalagi video pertama kan girangnya kayak apaan. Nah, itu dikit gitu kan. Soalnya kan YouTube juga belum tahu kan kalau video konten kita itu channel kita itu orang iseng atau bukan gitu kan. Nah, awalnya kita emang nggak tahu gitu kan, ini kenapa ya? Wah mikir gitu kan, kenapa? Tahu-taunya meledak nih, naik, ya kan? Dari 11 Januari mulai naik gitu. Nah disitulah kita jadi kepo-kepoin gitu kan tentang YouTube. Tadi udah disampaikan sama Mas Ridu kayak gitu. Nah itu naik, jadi yang rekomendasiin tuh YouTube-nya sendiri. Kita nggak iklan, nggak naruh di iklan kan biasanya ada iklan tuh, ya kan langsung konten atau nggak iklan brand kayak gitu. Kita nggak, ini direkomendasiin dari YouTube-nya sendiri, dari AI-nya, artificial intelligence-nya si YouTube. Itu nanti ada penjelasannya. Karena itu emang nanti yang data-data yang kayak gitu akan saya jelaskan di akhir-akhir kayak algoritma apa aja sih semuanya nih SEO-nya kayak gitu-gitu. Itu nanti karena itu semuanya menyangkut dengan pendapatan AdSense. Jadi ini kita ngebahasnya di kontennya dulu kan. Semuanya kan harus dipelajari dari dasarnya nggak? Nah terus ini makanya kenapa bisa kayak gitu? Gitu Mas, tadi Mas Waluyo. Itu direkomendasin dari YouTube. Nah yang tadi saya bilangin itu ada datanya dan lain-lain. Itu tuh di sini nih. Ini ada ringkasan, jangkauan, interaksi, penonton, dan pendapatan. Ini ada di jangkauan. Nanti akan saya buka jangkauan ini. Berapa persen YouTube merekomendasikan? Maksudnya merekomendasikan tuh gini. Kita upload di Jogja. Tapi video ini, si PUBG ini, itu muncul di halaman channel orang Jakarta. Padahal dia nggak subscribe. Tapi bagi YouTube, ini bagus, akhirnya dimunculin di home-nya dia. Kalian baru buka YouTube. Kenapa bisa? Itu karena si penontonnya itu, dia emang nontonnya itu ya PUBG atau enggak game-game. Direkomendasikan lah ini. Gitu. Sesuai apa? Ya sesuai judul. Judulnya udah jelas PUBG. Kayak gitu. Sebaik itu YouTube kalau kita menyajikan video yang bisa dibilang insya Allah bagus gitu. Gitu sih. Makanya bisa naik. Gitu kan. Kita kaget. Wow. Sekarang 5 juta, 2 juta, 1 juta viewer. Tapi belum dapat AdSense gitu. Kan? Kita sayang banget nih. Wah, ini HP ini udah 100.000 nih. Wah, tiba-tiba 500.000. Wah, ini kapan ini AdSense jebol ini? Gitu kan? Kagak gitu. Tapi ya udah kan kita pikir positif kan. Wah, nggak boleh gitu, nggak boleh duit. Kita ini berkarya dulu, cari tato ya kan. Tato ya itulah kita apalah gitu kan. Tadi yang dijelasin Mas Ridu. Jadi gitu Mas Waluyo dan lainnya untuk yang pengen tahu. Sekarang sistem udah canggih sih. Ya, udah. Oh ya. Maaf, nama saya Tika. Tadi kan disampaikan kalau dilihat dari grafiknya, YouTube bekerja setelah 9 hari dari bekerja optimal 9 hari setelah video itu diupload ya. Ya. Itu apakah kemudian dengan perilaku seperti itu baiknya nguploadnya tuh nggak tiap hari gitu? Itu ada impactnya nggak? Orang dia kerjanya juga 9 hari gitu. Oke. Jadi perlu nggak kita terus tiap hari gitu ngupload gitu? Gitu sih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Tika ya. Nah, ini nanti sebenarnya dibahas tapi dijawab duluan. Gak apa-apa ya kan, opening ya kan. Nanti lengkapnya nanti ya kan, trailer lagi. Jadi kalian kalau sanggupnya bikin YouTube, bikin konten YouTube itu misalnya seminggu sekali aja.